Dalam arti sempit, hubungan internasional adalah hubungan antar negara-negara. Hubungan ini harus dilandasi oleh sikap saling menghormati dan menghargai antara pihak-pihak yang terlibat. Melalui hubungan internasional ini, setiap negara yang terlibat bisa saling melengkapi. Hubungan internasional juga bisa dimaknai sebagai fenomena sosial maupun bidang ilmu atau studi. Arti penting hubungan internasional. Hubungan internasional terjadi dikarenakan ada kebutuhan satu sama lain. Oleh karena itu, setiap negara tidak bisa menutup kemungkinan dari berhubungan dengan negara lain. Berikut arti penting hubungan internasional bagi sebuah negara. 1. Menciptakan dan memelihara hubungan damai dan adil dengan negara lain. 2. Mencegah atau menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan, persengketaan yang mengancam perdamaian dunia. 3. Mengembangkan cara menyelesaikan masalah melalui diplomasi atau perundingan yang berprinsipkan nilai-nilai etik. 4. Membangun solidaritas antar negara. 5. Membantu negara lain yang sedang terancam hak kemerdekaannya. 6. Berpartisipasi dalam menciptakan keterlibatan dunia. 7. Menjamin kelangsungan hidup di suatu negara, kelangsungan keberadaan dan kehadirannya di tengah negara lain. Setelah itu, kami akan menjelaskan konflik internasional. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari konflik internasional. Konflik internasional ini adalah jenis konflik yang melibatkan berbagai macam kelompok negara karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing negara. Salah satu contoh dari konflik internasional ini adalah antara Rusia dan Ukraina. Nah, konflik ini dilatar belakangi oleh dua hal, yaitu peristiwa Crimea yang terjadi pada tahun 2014, di mana peristiwa tersebut merupakan upaya Rusia untuk melakukan aneksasi semenanjung Crimea. Crimea merupakan salah satu wilayah milik Ukraina yang di mana dari peristiwa tersebut Rusia ingin menguasai wilayah untuk militernya sebagai bentuk kepentingan nasional. Dikutip melalui BBC, sedangkan di sisi lain, hal ini dilatar belakangi oleh ketidakinginannya Rusia membiarkan Ukraina menjadi aliansi baru dari NATO yang merupakan salah satu organisasi internasional yang berbasis kolektif, dibentuk oleh Amerika Serikat sejak Perang Dingin. Hal tersebut tidak diinginkan oleh Rusia karena dapat mengganggu kepentingan Rusia sendiri di Eropa karena hadirnya negara-negara barat yang dapat membuat serta mempengaruhi Ukraina menjadi negara yang eksis berkembang di wilayah Eropa. Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyinggung Ukraina bahwa Ukraina sendiri juga dikendalikan oleh neo-Nazi di mana kelompok tersebut menganiaya etnis minoritas Rusia berada di Ukraina. Nah, konflik ini berkepanjangan Rusia dan Ukraina memberikan dampak bagi dunia, yaitu krisis pangan, keterbatasan energi, dan inflasi dunia.
Saat pasukan Rusia versus Ukraina terlibat kontak tembak, ramai beredar di Telegram pada Sabtu 25 Februari 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman pertempuran para penjaga brigade ke-138 Rusia untuk Dvoretsnoye dan Kryanikovka. Tanpa kontak tembak terjadi di hutan, rel kereta hingga pemukiman. Pasukan Rusia menembak menggunakan senapan laras panjang hingga peluncur granat. Terdengar pula suara balasan tembakan dari tentara Ukraina. Sayangnya tidak dirincikan total kerugian dari kedua belah pihak dalam kontak tembak ini. Pada akhir Januari 2023 kemarin, disebutkan pula relawan tim penyerang Rusia telah membebaskan desa Dvoretsnoye di Republik Rakyat Donetsk sehingga saat ini tugas mereka mempertahankan wilayah tersebut. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai 50 prajurit tewas dan terluka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, perwakilan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia melaporkan 387 pesawat Ukraina, 210 helikopter, 3.228 kendaraan udara tak berawak, 405 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 970 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 146.820 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-366. Perdagangan internasional, international trade atau biasa disebut perdagangan internasional, adalah aktivitas dagang yang dilakukan oleh antar satu negara dengan negara lainnya. Dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional. Untuk dampak positifnya yaitu 1. Produksi global dapat ditingkatkan. 2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. 3. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. 4. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. 5. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Untuk dampak negatif yaitu 1. Karena perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang menjadi lebih bebas sehingga dapat menghambat pertumbuhan sektor industri. 2. Dapat memperburuk neraca pembayaran. 3. Sektor keuangan semakin tidak stabil. 4. Memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap hubungan internasional di era globalisasi adalah mungkin negara-negara di seluruh dunia ini akan menjalin hubungan kerjasama dalam bidang ekspor dan impor pangan karena perubahan iklim yang terjadi. Lalu negara-negara di dunia seharusnya lebih serius dalam menghadapi perubahan iklim ini karena perubahan iklim ini lama-kelamaan kemungkinan besar akan sangat berdampak pada kehidupan kita. Selain itu, seluruh negara juga harus bekerja sama untuk menjaga iklim di bumi ini.
Dapat kita simpulkan bahwa hubungan internasional ialah suatu bidang kajian yang bermanfaat bagi negarawan dalam bentuk usaha untuk membangun dunia yang lebih baik. Hubungan internasional juga bermanfaat dalam upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian dunia. Adanya kerjasama internasional juga bisa meningkatkan dan juga integrasi nasional. Selain itu, hubungan internasional dapat menciptakan stabilitas pada negara dan sistem keamanan bangsa.